Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Visnu Prastia dengan NIM 120220124 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota TPP 52. Di sini saya akan menjelaskan beberapa program yang saya buat, yaitu dalam bidang fisika dan matematika. Mengapa saya mengambil kedua bidang tersebut? Karena tujuannya ingin mempermudah pelajar atau mahasiswa dalam menghitung matematika atau fisika dengan soal tertentu. Nah, baiklah, langsung saja. Yang pertama kita akan masuk ke program fisika, yaitu tentang menghitung energi. Di sini sudah saya sediakan flowchartnya tentang menghitung energi. Di sini kita akan mencari nilai energi dari energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Nah, pertama kita akan deklarasikan terlebih dahulu. Di sini deklarasikan dengan nama variabel nilai, kemudian jenisnya bilangan real, dan ukuran arraynya 4. Kemudian kita deklarasikan lagi dengan nama variabel G di sini, yaitu gravitasi, dengan jenisnya real. Kemudian kita deklarasikan lagi pilihan dengan jenis bilangan bulat atau integer. Nah, kemudian di sini program nanti akan memunculkan pilihan, yaitu di sini kita output keluaran dengan mencari nilai energi potensial, kinetik, dan mekanik. Nah, jika kita masukkan ini nanti, maka program akan memunculkan pilihan ketiga ini. Nah, nanti masukkan pilihan Anda, kemudian kita inputkan di sini pilihan. Jika kita sudah diinputkan, nanti misalnya kita memilih 1, maka di sini terdapat 3 percabangan. Jika kita memilih pilihan 1, maka di sini program akan menampilkan mencari nilai energi potensial. Nah, di sini program akan minta kita untuk masukkan nilai massa jenis benda, kemudian masukkan nilai tinggi benda, dan nilai gravitasi. Nah, masing-masing nilai tersebut yang diminta oleh program kita inputkan di sini, maka nanti program akan membaca dan menghitung dengan rumus nilai 3, yaitu nilai energi potensial sama dengan nilai 0. Nilai 0 di sini massa jenis dikali nilai 1 tinggi benda, massa jenis kali tinggi benda dikali gravitasi, M kali G kali H, rumus energi potensial. Nah, maka nanti secara otomatis akan menghitung dan keluar hasilnya. Nah, kemudian jika kita nanti setelah hasilnya keluar, maka nanti program akan memunculkan kembali pilihan kembali ke sini, ketiga pilihan ini. Nah, nanti kita akan disuruh memilih lagi. Nah, maka kalau misalnya kita memilih nomor 2, maka percabangan yang kedua yaitu mencari nilai energi kinetik. Nah, nanti program akan meminta kita untuk masukkan nilai massa jenis benda, kemudian nilai kecepatan, dan nilai massa jenis benda dan kecepatan saja. Kemudian program akan menghitung dengan rumus energi kinetik, yaitu setengah mv kuadrat. Di sini berarti nilai 2 sebagai energi kinetik sama dengan mv kuadrat. Di sini m-nya massa jenis benda, kemudian kecepatan kuadrat. Nah, lanjut ke flowchart tadi. Nah, di sini terakhir tadi mencari nilai energi mekanik. Nah, jika kita memilih pilihan ketiga, maka di sini percobaan ketiga yaitu mencari nilai energi mekanik. Nah, kita diminta untuk masukkan nilai energi kinetik, kemudian energi potensial. Maka kita inputkan keduanya tersebut, dan program akan menjalankan dan menghitung berapa nilai energi mekaniknya dengan rumus energi potensial ditambah energi kinetik. Coba kita jalankan. untuk mencari nilai energi potensial.
masukkan massa jenis benda, kemudian tinggi benda, dan gravitasi 10. Maka di sini nilai dari energi potensial adalah 1000. Nah, kemudian di sini program akan meminta kita kembali untuk memilih. Kita akan memilih nomor 2, mencari nilai energi kinetik. Kita masukkan massa jenis benda 120, kemudian kecepatannya 10. Maka nilai dari energi kinetik yaitu 1000. Nah, kemudian kita akan mencari nilai energi mekanik. Kita masukkan energi kinetiknya tadi di atas, energi kinetiknya 1000 dan energi potensialnya 1000. Nah, maka kita masukkan di sini nilai energi kinetiknya itu 1000 dan energi potensialnya 1000. Dan nilai dari energi mekanik yaitu 2000. Oh iya, nah jika kita tidak memilih ketiga atau kita tidak berhenti untuk menghitung, maka nanti kita inputkan nilai apapun kecuali 1, 2, dan 3, maka program akan selesai. Selanjutnya ke C++. Nah, di sini yang pertama yaitu kita memasukkan include iStream di sini sebagai header dan include math di sini karena di dalam sini ada perhitungan. Di sini dimasukkan include iStream terlebih dahulu karena supaya ini header dari C++ supaya si in dan si out-nya bisa berjalan. Ini juga using namespace ini juga supaya si in dan si out-nya bisa berjalan juga. Nah, pertama kita akan mendeklarasikan terlebih dahulu yaitu nilai. Di sini deklarasikan nilai dengan array 3, dengan banyaknya array 3. Kemudian deklarasikan lagi gravitasi dengan 9,8 atau 10 dengan dibulatkan 10 nilai gravitasi. Kemudian kita deklarasikan lagi dengan variabel pilihan dan integer. Pilihan dengan jenis integer. Nah, kemudian masuk ke while. Di sini kita akan mencarikan nilai potensial, energi potensial, kinetik dan mekanik. Nah, di sini cout itu program menampilkan output ke layar, sedangkan cin itu kita diminta untuk masukkan nilai ke dalam program. Nah, kemudian endline ini berfungsi untuk membuat baris baru. Nah, kemudian kita masuk ke dalam percabangan. Di sini percabangan pertama, if else if, yaitu mencari nilai energi potensial. Cout-nya itu mencari energi potensial dan masukkan nilai massa jenis benda. Di sini akan program akan tampil ke layar ini. Kemudian kita disuruh masukkan nilai. Kemudian program meminta lagi kita masukkan nilai tinggi benda, kita masukkan lagi di sini. Dan nanti program di sini akan menghitung dengan rumus nilai 0 dikali nilai 1 dikali G, di mana di sini M dikali G dikali H, rumus energi potensial. Nah, kemudian cout keluarannya yaitu hasil dari energi potensial adalah sini endline, kemudian pilihan kedua, percobaan kedua, else if. Di sini mencari energi kinetik. Nah, energi kinetik ini program akan meminta kita masukkan nilai massa jenis benda dan nilai kecepatan. Nah, keduanya ini kita inputkan dan nanti program akan menghitung dengan rumus setengah mv kuadrat. Maka cout-nya keluarannya itu maka nilai dari energi kinetik adalah dan endline. Kemudian masuk ke percobaan ketiga yaitu else if. Di sini else if pilihan untuk mencari nilai energi mekanik dengan keluarannya yaitu masukkan nilai energi kinetik. Kita diminta untuk memasukkan nilai energi kinetik. Kita masukkan nilainya, kemudian nanti diminta lagi untuk memasukkan nilai energi potensial, kita masukkan kembali, lalu program akan menjalankan dan menghitung dengan rumus energi mekanik yaitu energi kinetik ditambah energi potensial. Maka keluarannya yaitu nilai dari energi mekanik yaitu hasil dari penjumlahan tadi. Kemudian endline.
Nah, nanti program akan meminta kita kembali untuk memilih. Jika tidak, maka di sini program langsung berhenti dan selesai. Kita compile and run, kita coba. Nah, di sini keluarannya. Maaf, kita ulangi lagi. Run. Nah, di sini kan cout, silakan pilih program perhitungan dan mencari nilai potensial, kinetik, mekanik dan masukkan pilihan Anda. Nah, di sini program akan menampilkan ke layar terlebih dahulu. Nah, kita akan masukkan nilai di sini. Contoh, kita akan mencari nilai dari energi potensial, berarti nomor 1. Ini kita enter. Nah, nanti program akan baca lagi nih. Akan menampilkan lagi di sini kan cout mencari nilai energi potensial dan masukkan nilai massa jenis benda. Kita masukkan massa jenis bendanya misalnya 20. Kemudian nilai tinggi bendanya 5. Nah, maka nanti program akan menghitung dengan rumus yang sudah diinputkan sebelumnya, dan inilah hasilnya. Maka nilai dari energi potensial adalah 980 joule. Nah, program di sini akan meminta kita kembali. Apakah kita akan mencari perhitungan kembali atau tidak? Jika iya, maka kita akan memilih nomor 2 untuk mencari energi kinetik. Kita masukkan nilai massa jenisnya, misalnya 10. Nilai kecepatannya misalnya 5. Maka di sini energi kinetik dengan rumus yang sudah diinputkan, maka nilai dari energi kinetiknya adalah 125 joule. Dan di sini lagi program akan meminta kita kembali untuk memilih apakah ingin menghitung perhitungan yang lain atau tidak. Jika iya, kita pilih nomor 3, yaitu menghitung energi mekanik. Di sini kita masukkan nilai energi kinetik yang sudah dihitung tadi, atau basing terserah kita. Di sini saya masukkan 125, energi potensialnya 980. Maka energi mekaniknya adalah 1105 joule. Nah, di sini program akan menampilkan kembali apakah kita ingin menghitung ulang atau tidak. Jika tidak, kita inputkan angka di luar dari 1, 2, dan 3, 4 misalnya, maka program akan selesai. Tuh. Kemudian lanjut ke program yang kedua, yaitu di sini yang tentang bidang matematika. Nah, di sini kita akan menghitung beberapa rumus Pythagoras khususnya, yaitu untuk volume balok, volume bola, volume kubus, volume luas, menghitung luas persegi dan persegi panjang. Nah, ini sama seperti sebelumnya. Pertama, kita akan deklarasikan bilangan bulat X, Y, dan pilihan. Di sini jenis bilangannya itu integer atau bilangan bulat. Kemudian di sini outputnya selamat datang di dunia matematika. Jika kita ubah juga bisa kita ubah, bisa kita hapus. Kemudian di sini program akan menanyakan kepada kita menghitung berapa soal nih gitu. Nah, nanti kita inputkan X di sini, bilangan bulat. Kita inputkan, misalnya kita menghitung 1 kali perhitungan, maka nanti kita akan diminta kembali untuk memilih. Kita akan menghitung perhitungan apa? Hitungan volume balok, volume bola, volume kubus, luas persegi, atau luas persegi panjang. Nah, jika kita ingin menghitung volume balok, di sini baru masuk ke percabangan pilihan pertama. Pilihan pertama yaitu di sini if, di sini kita if lagi, i sama dengan 0, for i sama dengan 0, nilai akhirnya x sama x min 1, arahnya naik ke atas nanti, terus langkahnya 1. Oke. Nah, selanjutnya masuk ke sini. Nanti program akan meminta kita untuk masukkan nilai panjang, kemudian nilai lebar, dan nilai tinggi. Kemudian kita inputkan ketiga nilai tersebut yang diminta, maka nanti program akan menghitung dengan rumus ini, panjang kali lebar kali tinggi.
Sini panjang kali lebar kali tinggi, maka output keluarannya adalah volume balok adalah bla 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 hasilnya. Nah, nanti program minta kita kembali untuk menghitung apakah kita ingin menghitung volume perhitungan lain atau tidak. Jika iya maka akan balik ke atas, balik ke sini lagi, ke pilihan awal sini. Jika tidak, program akan selesai. Nah, di sini kita akan misalnya kita memilih pilihan yang kedua, berarti masuk ke percobaan yang kedua. Di mana percobaan kedua itu menghitung volume bola. Sini volume bola. Nah, jika sudah, di sini program akan meminta kita untuk memasukkan nilai jari-jari bola, dan nanti program akan menghitung dengan rumusnya sebagai berikut. Jari-jari kuat, jari-jari pangkat 3, jari-jari dikali 3/4. Maka nanti hasilnya keluar pada output volume bola adalah sekian. Selanjutnya, jika kita memilih perhitungan kembali, kita akan memilih perhitungan yang ketiga, yaitu hitung volume kubus. Nah, masuk ke percobaan yang ketiga, menghitung volume kubus. Kita akan diminta untuk masukkan panjang sisi kubus. Kita masukkan nilainya, dan nanti program akan menghitung dengan rumus seperti ini. Panjang sisi kubus pangkat 3 P kali P kali P. Maka keluarannya ada volume kubus adalah sekian. Nah, jika kita ingin melanjutkan perhitungan, kita pilih perhitungan yang keempat, yaitu hitung luas persegi. Ini percobaan keempat, hitung luas persegi. Di sini kita diminta untuk masukkan panjang sisi persegi, dan kita masukkan nilainya. Kemudian nanti program akan menghitung dengan rumus P kali P atau P kuadrat, dengan panjang sisi dikali panjang sisi. Nah, kemudian yang kelima, kita akan menghitung volume luas persegi panjang. Di sini luas persegi panjang, masuk ke percobaan kelima. Jika kita diminta untuk masukkan nilai panjang persegi panjang, kita masukkan. Kemudian lebar persegi panjang kita masukkan di sini ke inputnya. Lalu nanti program akan menghitung di sini. Dengan menghitung dengan panjang dan lebar. Maka nanti program akan memunculkan hasil dari luas persegi panjangnya berapa. Nah, kemudian jika kita nanti program akan meminta kita kembali untuk memilih perhitungan atau tidak. Jika tidak, maka program nanti akan selesai. Di sini. Selesai, terima kasih. Nah, kita langsung coba saja, kita jalankan. Kita akan menghitung satu soal saja. Nah, di sini program meminta kita untuk apa ini yang mau kita hitung. Pertama, coba kita hitung volume balok. Kita masukkan panjangnya, kita masukkan lebarnya, kita masukkan tingginya. Maka volume balok adalah 20/24. Program selesai, terima kasih. Nah, jika kita ingin menghitung beberapa soal lebih dari satu, bisa kita jalankan lagi. Di sini misalnya kita akan menghitung dua kali soal, berarti ya. Kita menghitung sini aja, luas persegi nomor 4. Masukkan panjang sisi persegi. Sisi panjangnya misalnya 2. Nah, luas perseginya adalah 4. Nah, data kedua. Kenapa data kedua? Karena kita dari awal tadi memilih untuk menghitung 2 soal. Ya, jadi kita akan diminta kembali untuk masukkan nilai dari sisi persegi. Kita masukkan lagi misalnya 4. Di sini luas perseginya 16. Program selesai dan terima kasih. Nah, selanjutnya
C++ dari program yang matematika. Kembali ke atas. Nah, di sini ini sama seperti sebelumnya. Di sini ada include iStream, kemudian using namespace std. Gunanya supaya program cout dan cin ini dapat berjalan dalam program C++. Nah, kemudian di sini kita masukkan deklarasi main dengan variable main dengan jenisnya integer atau bilangan bulat. Nah, di sini cout-nya yaitu selamat datang di dunia matematika. Line garis baru, Anda mau menghitung apa? Nah, di sini kita deklarasikan lagi x dengan jenisnya yaitu integer. Kemudian kita deklarasikan lagi pilihan dengan jenisnya integer. Nah, kemudian nanti program di sini akan menampilkan untuk kita memilih apa yang mau kita hitung. Cout-nya dengan in-nya pilihan. Kenapa in-nya pilihan? Karena di deklarasi yaitu variabelnya pilihan. Jika tidak, maka nanti program tidak akan bisa berjalan. Nah, masuk ke integernya di sini masih deklarasi. Kita deklarasikan di sini float dengan p, l, t, r, vb, vbl, vk, lp, lpp. Di sini masing-masing simbol yang akan kita gunakan dalam perhitungan. Dengan array x, di sini array x yaitu bilangan bulat. Langsung masuk ke percabangan pertama. Pilihan pertama dengan for integer b sama dengan 1, b kurang dari sama dengan x, dan b plus plus. Nah, masukkan panjang. Di sini kita akan diminta untuk masukkan panjang dan masukkan lebar, masukkan tinggi. Nah, nanti jika kita diminta untuk masukkan nilainya, maka kita akan masukkan nilai di sini di cin. Masukkan nilainya, kemudian nanti program akan berjalan dengan rumusnya ini. P kali L kali T. Kemudian inline. Nanti program akan meminta kita kembali untuk menghitung. Kemudian jika kita memilih pilihan 2, maka program akan meminta kita untuk masukkan jadi bola. Kemudian program akan menghitung berapa volume bola, yaitu dengan rumus R kali R kali R dikali 3/4. Maka nanti cout-nya, keluarannya, volume bola adalah sekian. Nah, kemudian masuk ke else if, percabangan yang ketiga, dengan for integer j sama dengan 1, j kurang dari sama dengan x, dan j plus plus di sini. Kemudian cout-nya inline berarti nanti garis baru, kemudian masukkan panjang sisi kubus. Kita masukkan panjang sisi kubus yang diminta, kemudian nanti program akan menghitung dengan rumus volume kubus yaitu P kali P kali P. Dan nanti keluarannya volume kubus adalah sekian. Nah, nanti program juga kembali lagi akan meminta kita memilih pilihan. Kita pilih pilihan 4, yaitu menghitung luas persegi. Di sini dengan for integer j sama dengan 1, j kurang dari sama dengan x, j plus plus. Di sini cout-nya inline berarti garis baru. Kemudian masukkan panjang sisi persegi. Kita masukkan nilainya dan program akan menjalankan dan menghitung dengan rumus luas persegi yaitu P kali P kali P. Kemudian nanti program akan memberi keluaran luas persegi adalah sekian. Nah, kemudian kita disuruh memilih lagi, kita pilih yang percabangan kelima, pilihan 5, yaitu mencari luas persegi panjang. Nah, yang pertama nanti kita masukkan panjang persegi panjang. Kita masukkan panjangnya berapa, kemudian lebarnya berapa. Nah, nanti program akan menghitung dengan rumus panjang kali lebar. Maka cout-nya di sini luas persegi panjang adalah sekian. Nah, jika kita sudah selesai menghitung, jika kita ingin menghitung kembali, maka silakan pilih pilihan yang diminta. Kemudian jika tidak, maka kita akan menginputkan suatu nilai di luar daripada nilai 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Maka nanti program akan membaca bahwa kita tidak memilih untuk mulai perhitungan lagi, maka program akan segera selesai di sini. Pilihan tidak tersedia dan selesai. Return O kembali ke awal. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan
pada percobaan kali ini, kedua program ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.